Selamat pagi Oma Opa yang sangat dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya di ibadah online di bulan Desember ini. Sebelum kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus memberkati kami, memelihara kami, menjagai kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan ibadah yang Engkau masih berikan kepada kami di minggu pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan ingin menghayati akan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan, Kau akan urapi dia, kuasai dia, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibirnya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kehendak Tuhan saja. Kami mohon Tuhan ampuni dosa kami, supaya kami layak untuk mendapat dari Tuhan yang kudus dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hari ini Oma Opa kita akan belajar dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 35 sampai 41. LAI memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oma Opa, saat badai datang, dari cerita yang kita dengar tadi, murid-murid berusaha untuk mengatasinya sendiri dengan sekuat tenaga. Tetapi ternyata sia-sia. Setelah mereka sadar bahwa usaha mereka sia-sia, mereka baru ingat Tuhan dan datang kepada Tuhan lalu meminta tolong kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan pada waktu itu? Di ayat 39 tadi dituliskan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus berkata diam dan tenanglah pada angin dan danau. Karena setelah itu angin reda dan danau menjadi tenang. Tapi mungkin juga Tuhan ingin berkata diam dan tenanglah itu kepada murid-muridnya. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita tenang dalam menghadapi badai atau masalah. Mengapa Tuhan ingin mengajarkan hal itu? Oma Opa, ketika kita dalam kondisi yang tidak tenang, seringkali hal-hal yang kita lakukan tidak fokus dan cenderung tidak hati-hati yang berpotensi menghasilkan banyak kesalahan dan kekacauan. Misalnya, kalau hati kita sedang tidak tenang, pikiran-pikiran negatif keluar, biasanya yang
keluar dari tingkah laku kita dan kata-kata kita itu menjadi cenderung untuk melukai orang lain atau memancing kemarahan orang lain. Nah, misalnya, kok anakku nggak datang-datang? Kita mulai berpikir jangan-jangan anakku melupakanku, jangan-jangan ada apa, jangan-jangan ada apa. Maka biasanya kita akan marah-marah kepada perawat atau marah-marah kepada anak kita, sehingga melukai perasaan kita dan bahkan membuat hubungan menjadi tidak baik. Seringkali oma opa, usaha menggapai ketenangan dengan cara kita sendiri itulah yang menghasilkan ketidaktenangan hidup. Inilah ironi hidup. Bila manusia berupaya menggapai ketenangan dengan cara dan usahanya sendiri, maka hasilnya akan menambah ketidaktenangan dalam hidup. Ironi ini telah tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 yang demikian bunyinya, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Oma opa tahu jaring itu berlubang-lubang. Nah, kalau menjaring angin kira-kira dapat apa? Nggak dapat apa-apa, artinya sia-sia. Kalau kita berjerih payah dengan usaha kita sendiri, hal itu akan menjadi sia-sia. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi tenang? Daud memberi resepnya dalam Mazmur 62 ayat 2 demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Seperti anak yang selalu merasa tenang bila dekat dengan orang tuanya yang penuh kasih. Karena anak itu percaya bahwa orang tuanya tidak mungkin menyelakai dia, pasti menjaga dan memelihara dia. Seperti juga dalam lagu KJ 410. Oma opa bisa menyanyikannya? Lagu ini begitu tentram, begitu tenang. Lagunya begini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ketika kita percaya bahwa Allah memegang kita, membimbing kita, kita akan seperti anak kecil tadi, tenang, tentram, tidak ada yang kita takutkan. Seperti juga dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dituliskan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika hati kita tidak bisa tenang, tidak mau menguasai diri kita, maka kita akan sulit sekali untuk berdoa. Padahal hanya dengan berdoa kita bisa terhubung dengan sumber hikmat, sumber kekuatan yang kita perlukan. Oma opa, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang pekerjaannya adalah tukang kayu. Nah, tukang kayu itu kerjanya apa oma opa? Memotong-motong kayu, kayunya berserakan besar kecil. Nah, kemarin seorang opa ini diberi hadiah jam oleh anaknya. Jam ini harganya mahal sekali. Nah, waktu diberi oleh jam anaknya,
Jam itu diletakkan di mejanya karena dia begitu bangga akan pemberian anaknya, diajak kerja jamnya. Nah, setelah dia bekerja, mau istirahat, dia mau lihat sudah jam berapa sekarang ini. Tiba-tiba loh, jamnya kok nggak ada. Kemudian dia menjadi panik, pikirannya, wah nanti kalau anaknya tahu jamku hilang bagaimana ini, nanti tidak enak dan segala macam. Kemudian dia bongkar semua kayu-kayu di tengah-tengahnya, dia diangkati semua, nggak ketemu, sampai akhirnya dia makin panik tapi tidak ketemu juga. Setelah ia kelelahan, bapak itu akhirnya duduk karena kelelahan. Ketika dia tenang duduk karena kelelahan itu, dia hanya bisa mendengar angin yang sepoi-sepoi. Ketika dia mendengar angin yang sepoi-sepoi itu, tiba-tiba dia mendengar suara tek, tek, tek. Oh, itu suara jam. Kemudian dia perhatikan lagi, tek, tek, tek. Oh, sebelah sini. Dia ikuti suara itu, tek, tek, tek. Akhirnya dia dekati dan dia buka satu kayu kecil. Ternyata jam itu ada di bawah kayu itu. Oma, opa, dalam kehidupan ini banyak hal bisa membuat kita tidak menjadi tenang. Bisa karena sakit, penyakit, hubungan dengan teman atau saudara, atau masalah-masalah yang lain. Tetapi mari kita belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu dekat dan baik kepada kita. Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang naik perahu bersama-sama dengan Tuhan. Mereka berjuang sendiri dengan cara sendiri untuk mengatasi badai yang terlalu besar bagi mereka. Tetapi yang tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan kita. Kita perlu selalu mengingat bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan apapun karena Ia Maha Kuasa, dan Tuhan juga Maha Pengasih yang pasti akan melakukan yang terbaik bagi kita. Ketika kita tenang, kita mampu berdoa. Ketika kita tenang, kita mampu mendengarkan hal-hal yang kecil yang seringkali kita abaikan ketika kita tidak tenang. Mari kita tetap menjadi tenang dalam menghadapi apapun yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang penuh kuasa, tapi juga Allah yang sangat mengasihi kami, yang pasti tidak akan melukai kami, membiarkan kami terluka, bahkan terus berusaha untuk menjadikan kami lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, biarlah pengertian ini, keyakinan ini membuat kami tetap menjadi tenang dalam menghadapi apapun yang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami. Dan biarlah ketenangan yang kami miliki itu boleh membuat kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan hidup kami boleh menjadi kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami di sini dengan permasalahan kami masing-masing, dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, hiburkan kami, berikan kami kekuatan agar kami mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Yayasan Perkris, tempat kami bernaung. Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai agar Yayasan Perkris ini tetap menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga mau menyerahkan keluarga kami yang tidak sama-sama dengan kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka, jagai mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, supaya mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Sekian Oma Opa, biarlah renungan yang boleh diperdengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, kepada kita semua, sehingga kita boleh semakin tenang, bersemangat dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Sampai jumpa.